Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabda Hadi. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya ingin mewawancarai Pak Arif, guru BKP dari SMK Saintren Al-Ihsan Surabaya. Nah, untuk pertanyaan pertama, apa saja visi dan misi dari SMK Saintren Al-Ihsan Surabaya? Ya, baik. SMK Saintren Surabaya ya, untuk visinya itu untuk membentuk generasi yang santun, inovasi dan trendy ya, sesuai dengan namanya Saintren ya. Kemudian untuk misinya ini melaksanakan kurikulum berbasis ilmu pengetahuan ya, membentuk generasi terampil yang dilandasi dengan ilmu dan budi pekerti. Kemudian meningkatkan potensi peserta didik melalui kegiatan yang berorientasi pada nilai-nilai Islam dan menjalin hubungan kerjasama dengan lembaga atau instansi terkait. Juga mengembangkan dan meningkatkan sarana dan prasarana sekolah. Kemudian juga mencetak output berkualitas yang tidak hanya mampu menjadi lulusan yang siap kerja, akan tetapi bisa menciptakan lapangan kerja. Baik. Untuk pertanyaan yang kedua, apa saja fasilitas dari SMK Saintren Al-Ihsan Surabaya? Kita di SMK Saintren memiliki fasilitas yang pertama ya, pastinya laboratorium komputer ya. Kemudian itu ada beberapa unit ya, 22 unit ya yang kami persiapkan. Itu pun komputernya tidak sampai speknya tinggi, yang pasti anak-anak bisa desain ya di setara Core i3 ya. Kemudian tidak hanya komputer, kemudian kita juga punya foto kamera DSLR ya. Kamera DSLR membantu mereka untuk memfoto objek kemudian mendesain. Kamera DSLR beserta perlengkapannya ya, tripod dan sebagainya. Itu aja. Ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apa saja tantangan ketika Bapak mengajar di kelas dan bagaimana cara Bapak mengatasi? Ya, secara general ya, jadi kita guru mengajar pasti banyak tantangannya, yaitu murid memang belum mengerti apa materinya. Itu semua pelajaran, terlebih di materi kejuruan produktif ya, seperti DKV, desain komunikasi visual. Jadi tantangan yang kita hadapi itu ya, itu mereka belum mengenal sama sekali. Seperti promosi, brosur promosi, entah itu kartu nama, entah itu baliho, padahal itu semua ada di sekitar mereka, tapi mereka belum mengetahui. Dan bagaimana cara pengerjaannya, ini yang membuat kendala bagi kita. Makanya dari itu kita selalu memberikan mediasi berupa presentasi, contoh-contohnya bagaimana cara mengajar, cara belajarnya bagaimana. Itu yang harus kami selesaikan ya, karena tantangannya seperti itu. Mereka kalau sudah susah pasti malas, nggak mau mengerjakan tugas ataupun mengerjakan tugas tapi yang lama durasinya. Nah, itu yang membuat kami harus sigap untuk memberikan solusi. Jadi kita harus satu persatu apa yang menjadi kendala siswa tersebut susah dalam menggambarkan ilustrasi di brosur, di sketsa, di desain logo ataupun baliho dan sebagainya. Kita harus tinjau betul-betul apa yang menjadi susah mereka. Kita juga harus berikan presentasi maupun harus dipresentasikan di papan tulis juga mana yang menjadi solusi buat mereka. Itu aja cara mengatasinya. Kemudian pelajaran di desain DKV ini apa ya, Pak? Ya, faktor-faktornya seperti kalau kita selain pembelajaran di dalam sekolah ya, kita juga ada namanya kunjungan industri ya, ada PKL juga magang. Jadi ketika kita ada kunjungan industri itu kita lebih mengenalkan pada industri yang benar-benar nyata buat mereka yang nantinya akan bekerja di sana. Jadi biar lebih punya wawasan yang lebih luas ya. Kemudian di PKL ya, praktek kerja lapangan, jadi mereka juga nanti diperkenalkan ini loh pekerjaan yang sesungguhnya selama 3 bulan sampai 4 bulan, karena sampai ada yang 6 bulan. Jadi mereka benar-benar bekerja secara nyata di PKL. Bahkan sebelumnya ya, di pembelajaran sehari-hari kita di kelas juga ada yang namanya guru tamu. Jadi dihadirkan setiap 1 bulan 2 kali. Kita dihadirkan guru tamu untuk memberikan wawasan desain komunikasi visual. Jadi seperti nilai sketsa, mungkin pembuatan grafis yang mungkin mereka belum pernah belajar di situ karena kurikulum kita juga terbatas. Jadi kita mendatangkan guru tamu. Jadi di situ.
Dan ada juga yang pembelajaran seperti contohnya kalau kemarin ada event Maulid Nabi gitu ya, mereka mau nggak mau harus belajar cara mendesain spanduknya, bannernya, kemudian bagaimana mereka mendokumentasi acara-acara yang akan dilewati nanti. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu apa tujuan pembelajaran dari DKV? Untuk tujuan pembelajaran dari DKV sendiri ya, kita mengikuti kurikulum ya, jadi membekali peserta didik dengan dasar-dasar ilmu pengetahuan, keterampilan dan sikap ya, hard skill maupun soft skill. Jadi meliputi seperti kita mempresentasikan dasar-dasarnya DKV, kemudian seperti sketsa, ilustrasi, tipografi, gambar bentuk, gambar teknik, gambar dasar, dan sampai menuju pada media publik ya, internal publik, publikasi, internal publikasi ataupun eksternal publikasi. Jadi mereka biar mengerti, memahami hasil daripada pembelajaran di DKV itu apa saja sih. Jadi nggak harus mereka mengetahui secara internal, tapi juga mengetahui secara eksternal, seperti nanti biar mengetahui reklame atau videotron atau gerombol, radio dan sebagainya. Jadi biar mengetahui secara detail. Begitu. Itu strategi apa yang digunakan agar siswa dapat dengan mudah memahami materi yang diberikan? Nah, biar lebih mudah, pertama-tama memang siswa saya kasih yang namanya pengetahuan dasar ya. Kita presentasikan media-media yang sudah ada, sudah jadi ya, istilahnya browsing. Saya browsing kan, jadi nggak sembarang browsing, tapi saya kasih tahu, saya kasih penunjuk arahnya. Browsing apa, semisal contohnya kita bikin pamflet atau kita bikin sketsa atau bikin reklame seperti kopi itu yang di depan itu, kita browsingkan secara publikasi, bagaimana mereka tahu garis-garisnya apa yang harus dilalui di dasarnya, di backgroundnya itu apa, termasuk warna, termasuk jenis font, itu mereka harus tahu dulu. Jadi pengenalan itu dulu. Jadi sebelum masuk ke bahasa visual, kita ngomongin bahasa komunikasi dulu, biar pengunjung ataupun manusia ya, masyarakat melihat bahasa komunikasi publikasi itu biar jelas itu seperti apa sih, pendukung-pendukungnya apa saja, selain font, warna, media apa yang mempengaruhi nilai daripada bentuk desain publikasi, biar lebih punya karakter itu seperti apa. Jadi mereka kita kenalkan dengan browsing dengan penunjuk arahnya itu gurunya. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana lingkungan belajar yang ada di SMK Santren? Alhamdulillah di SMK Santren ini sekolahan yang barusan berdiri ya, 4 tahun yang lalu. Alhamdulillah di segi strategisnya sekolah ini bagus ya, di tengah-tengah masyarakat. Struktur bangunannya hampir seperti kampus mungkin ya, dan untuk kelasnya juga bagus, memadai, jadi untuk belajar itu lebih enak. Mejanya juga semua baru semua ya. Semoga di setiap tahun ketika ada hal yang berkenaan dengan meja ataupun tembok yang sekiranya kotor, mungkin kita cat ulang. Dan di situ juga ada kelengkapan seperti lab komputer seperti dijelaskan yang tadi ya. Jadi kita harus benahi, upgrade setiap tahun. Jadi nanti semuanya komputer yang ada saat ini 22 unit, nanti mungkin tahun depannya kita tambah lagi. Dan disesuaikan dengan kebutuhan sekolah, semuanya muridnya bertambah kita tambahkan. Jadi sekiranya mereka ini perlu upgrade software, perlu adanya software baru ya, karena selama ini sekarang masih ada 2 aplikasi, ada CorelDRAW ya, ada Photoshop dan CorelDRAW. Jadi kemungkinan nanti tahun depan seiring dengan kemajuan teknologi, adanya penambahan software baru namanya Adobe Illustrator, kita mungkin tambahin lagi. Jadi biar ilmu yang dimiliki siswa upgrade dengan baik. Gitu ya. Terus bagaimana cara guru itu untuk mengevaluasi hasil belajar siswa? Ya,
Di sini alhamdulillah saya terapkan dua. Yang dua ini dosen berjalan. Yang pertama yaitu evaluasi seperti sehari-hari ya, seperti pada umumnya ya, guru-guru mengevaluasi hasil kerja siswa. Jadi mengevaluasinya dengan cara mereka ketika selesai mengerjakan tugas kita evaluasi ya. Evaluasi baik secara personal maupun secara kelompok ataupun secara presentasi satu persatu. Kemudian yang kedua lah ini evaluasi secara umum secara masyarakat. Jadi hasil-hasil mereka ini kita up di media sosial. Nah, kita up di IG semuanya. Jadi siapa yang like yang terbanyak berarti hasil itu bagus. Nah, itu nanti yang akan jalankan. Ini sudah mau berjalan, jadi nanti yang akan kita jalankan seperti itu. Jadi biar ada feedback dari masyarakat yang secara umum. Jadi yang nilai nggak hanya lingkungan pesantren, tapi lingkungan di luar pesantren. Itu aja. Terima kasih Bapak. Kemudian apa saja Pak hasil karya siswa yang sudah bisa berhasil dibuat sampai ini jualan satu ulang ini yang desain juga anak TKP. Kemudian ini seperti hamper ya, apa namanya, hamper mahar ya, bisa dilihat. Ini juga ini hasil sketsa yang kemarin minggu yang lalu ya, secara siswa. Ini nanti larinya akan ke reklame outdoor itu nanti, tapi pakai printing ya. Cuma mereka harus bisa sketsa dulu. Ini aja salah satu daripada hasil karya siswa. Bagus. Terima kasih atas waktunya. Dan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Semoga hasil observasi kali ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Ya. Saya Zahid Mawati. Saya Zahid Putri. Saya Anastasia juga. Saya Satya Badi. Mengucapkan terima kasih banyak Memberikan waktu yang untuk bagi Bapak mungkin ya. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.